Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fiani Hendria dengan NIM 2045337. Yang terhormat dosen pengampu, yang terhormat dosen pengampu yaitu Ibu Mentari Dian Pertiwi MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yaitu The Home. Baiklah, sekarang kita masuk dengan pokok pembahasan yaitu pertama tentang definisi rumah, yang kedua tentang desain rumah, yang ketiga tentang makna rumah, yang keempat tentang pengalaman rumah tangga, yang kelima tentang moral ekonomi rumah tangga, yang keenam tentang peraturan rumah, yang ketujuh yaitu junawisma. Baiklah, sekarang kita masuk dengan materi pertama yaitu tentang rumah. Rumah bukan sekedar struktur 3 dimensi, namun rumah juga memiliki tempat berlindung dan memiliki makna simbiolis, ideologis. Rumah juga sebagai tempat individu atau tempat privasi bagi setiap orang. Rumah juga memiliki peraturan dalam setiap rumah. Yang selanjutnya yaitu desain rumah. Kita cenderung meremehkan rumah, namun rumah bukan sekedar wadah. Rumah dirancang sedemikian rupa oleh manusia. Pada tahun 1970 sampai 1080-an. Beberapa definisi bentuk rumah dikaitkan secara harfiah dapat dibaca sebagai tempat struktur sosial yang dinilai terbentuknya rumah. Selanjutnya yaitu makna rumah. Makna rumah memiliki 7 unsur yang dibuat menurut Pater Soler pada tahun 1992. Yang pertama, tempat berlindung. Rumah adalah struktur material yang memberikan keamanan fisik dan perlindungan dari unsur-unsur. Yang kedua, perhatian memberikan rasa kehangatan, kenyamanan, dan suasana yang nyaman. Yang ketiga, hati berdasarkan pada rumah yang saling mendukung dan kasih sayang. Yang keempat, rumah sebagai tempat privasi yang berada pada tempat pribadi maupun bagian penting dalam rumah. Yang kelima, rumah sebagai akar rumah merupakan sumber identifikasi dan permukaan yang ada. Yang keenam, sebagai ABB tempat tinggal. Yang ketujuh, rumah sebagai surga, semacam spiritual makna rumah juga sebagai tempat perlindungan. Selanjutnya, pengalaman dalam rumah. Pengalaman seseorang tidak selalu bersesuai dengan ideal rumah juga sebagai tempat landasan. Rumah juga bisa sebagai tempat kekerasan seperti KDRT. Namun pengalaman rumah di dalam rumah tangga tidak selalu tempat yang nyaman. Selanjutnya yaitu moral ekonomi rumah tangga. Moral ekonomi rumah tangga yaitu kebutuhan pada rumah tangga yang memiliki atau didasari oleh kebudayaan dalam membangun setiap wilayah yang ada dalam rumah tangga. Selanjutnya, peraturan rumah. Pada setiap rumah memiliki peraturan yang masing-masing yang berbeda-beda. Ada orang tua yang terlalu mengekang setiap pergerakan anak-anaknya sehingga anak-anak ingin bebas keluar. Namun tidak semua peraturan dari orang tua itu salah. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu tunawisma.
Tunawisma didefinisikan sebagai pendekatan orang-orang yang mengajukan permohonan tempat tinggal. Tunawisma terbagi menjadi dua, yaitu tunawisma tunggal dan tunawisma sembunyi. Maksud tunawisma tunggal di sini ialah mereka tidak memiliki hak perumahan menurut undang-undang, namun akhirnya mereka tinggal di jalanan, lebih tepatnya tinggal di penampungan. Yang dimaksud dengan tunawisma sembunyi ialah orang-orang yang tidak hidup di jalanan atau yang sudah terdapat masuk dalam undang-undang. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.